Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasai, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, dengan NIM 2521011909. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah MTSS Mustafawiyah kelas 7 semester genap dengan materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya masih semangat. Ayo, kita mulai dulu ya. Mau absen dulu kita sebentar ya. Ustaz panggilkan ya. Ustaz. Raja Amri. Ya, Pak. Wah, ini Raja. Ustaz. Reski Dermawan. Ada, Ustaz. Oh iya. Reza Armai. Ada, Ustaz. Iya. Rifki Mual. Ada, Ustaz. Raki Raihan Farhan. Ada, Ustaz. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz semua hadir ya. Ya, Ustaz. Anak-anak kami sekalian ya, untuk mengambil keberkahan, mari kita membaca doa sebagai berikut. Ayo, anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Anak-anak sekalian ya, demi kecintaan kita kepada Republik Indonesia ini, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Dan kami mohon kepada anak-anak kami, mohon berdiri. Kepada anak kami sekaliannya, dan kami persilahkan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ustaz mau bertanya,
Kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ada yang tahu? Oh iya. Saya Ustaz. Iya. Ayat yang berisi perintah menggunakan akal dalam Al-Quran Ustaz. Betul, dia masih ingat alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Oleh sebab itu, kira-kira siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan tajwid? Saya Ustaz. Oh iya, Panjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. oh bagus, betul. Dan seterusnya, tujuan pembelajaran ini adalah untuk peserta didik mampu memahami hukum bacaan mad, menganalisis perbedaan mad, dan membaca Al-Quran dengan tartil. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan seterusnya, pengertian mad. Saya ya, mad secara bahasa berarti memanjangkan suara dalam tajwid atau memanjangkan bacaan huruf tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Seperti at-tabi'i, mad wajib tasil, dan mad jaiz munfasil. Anak-anak ustaz sekalian, adalah pelajaran kita hari ini yaitu tadi tentang mad. Ada yang dinamakan dengan mad tabi'i, ada yang dinamakan dengan wajib tasil, dan ada juga yang dinamakan dengan wajib munfasil. Dan kalau kita pelajari sedikit tentang mad tabi'i, adalah mad tabi'i itu dibaca dengan satu alif dan dua haka. Dan adalah contohnya di situ yaitu nu'iha. Anak-anak ustaz sekalian, marilah sama-sama kita menonton video tentang cuplikan Al-Quran, tentang bacaan Al-Quran, yaitu surah Al-Muzammil. Perhatikan hukum tajwid yang ada di surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukaththibina ulil ni'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladayna ankalan wa jahima. Anak-anak ustaz sekalian, tadi kita sudah menyaksikan video tentang pembacaan surah Al-Muzammil. Sekarang kita praktek membaca surah Al-Muzammil. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita praktik membaca surah Al-Muzammil. Ustaz baca dulu, baru kalian semua yang membaca. Dan setelah itu nanti baru sama-sama kita membaca, ya? Ya Ustaz. Dengarkan ya, Ustaz baca ya. Ya Ustaz. Setelah Ustaz baca baru kalian yang baca, ya? Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nah, anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Muzammil ini dari ayat 1 sampai 5. Mari sama-sama kita bacakan ya. Ya, Ustaz. 1, 2, 3. Anak-anak Ustaz sekalian, siapa kira-kira yang pandai membaca surah Al-Muzammil ini sesuai hukum tajwid? Ada kira-kira yang bisa? Saya Ustaz. Nah, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan sakila. Ustaz. Terima kasih kepada anak Ustaz yang telah membacakan surah Al-Muzammil di hadapan kita. Siapa lagi kira-kira yang bisa membaca surah Al-Muzammil ini? Ustaz. Iya, ayo bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sadaqallahul azim. Ayo kita berikan aplaus kepada anak Ustaz Dermawan. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, sekarang kita kerja kelompok. Dan kepada anak-anak Ustaz, ayo kita atur kelompok masing-masing. Ayo kita atur ayo. Atur tempat duduknya itu. Nah, silakan diatur tempat duduknya. Ayo, di sini ya, di sini, ke belakang. Ini kan bisa ini. Itu ya kawannya ini. Yang ini, kok ke sini, muter ke sini. Kalian berdua muter ke belakang. Oh, nggak bisa ya? Mana lah ini? Anak-anak Ustaz sekalian, di sini ada LKPD yang mau Ustaz bagikan. Jadi,
anak-anak Ustadz harus berperan dan berpartisipasi mengerjakan LKPD yang mau sebaikan ini ya. Ya ini. Yuk, gimana anak-anak Ustaz sekalian? Sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Oh ya, kalau sudah selesai, sekarang kita mau mempresentasikannya. Kira-kira siapa yang bisa duluan? Kelompok yang mana kira-kira yang bisa mempresentasikan kemudian duluan? Ayo. Kami Ustaz. Ya, ayo silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil presentasi kami tentang menganalisis hukum tajwid yang ada di dalam Quran surah Al-Muzammil. Berikut beberapa analisis yang kami temukan di Quran surah Al-Muzammil. Yang pertama, ada di ayat ya ayyuha terdapat mad jais munfasil. Yang kedua, di ayat qalilah terdapat mad tabi'i. Yang ketiga, di ayat nisfahul awi terdapat mad jais. Dan yang keempat, terdapat tartilah mad tabi'i. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Nah, di mana anak-anak Ustaz sekalian? Ada kira-kira yang mau bertanya kepada kelompok 4 ini? Saya Dan. Ya, ayo. Apa yang dimaksud dengan mad jais munfasil? Ya. Nah, untuk mad jais munfasil itu sendiri, apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka disebut mad jais munfasil. Itu pengertiannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang kira-kira mau bertanya? Kelompok 3 ada? Enggak. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kami sudahi presentasi kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz sekalian, kita sudah selesai mengerjakan atau mempresentasikan kerja kelompok, dan hasil yang kita kerjakan tadi alhamdulillah sangat memuaskan. Dan oleh sebab itu, anak-anak Ustaz sekalian, kita jangan menyamakan membaca Al-Quran itu dengan membaca bacaan yang lain. Contohnya seperti majalah, buku, ataupun koran. Jangan kita samakan. Kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca mendapat pahala. Jangan kita samakan dengan bacaan yang lain. Karena di situ di bacaan Al-Quran itu butuh bacaan yang bagus. Tartil mesti, tajwidnya mesti bagus, makhrajnya bagus, semuanya mesti bagus. Jangan kita samakan dengan bacaan yang lain ya. Ya, usahakan dimanapun kita berada, asalkan di tempat yang baik, baca Al-Quran. Kalau bisa hafalkan, karena Al-Quran itu adalah pedoman kita. Ya, pedoman seluruh muslimin muslimat. Hanya Al-Quran lah nanti
bisa menolong kita di yaumil akhir nanti. Al-Quran itu bisa menerangi kita di alam kubur. Makanya bacalah Al-Quran dengan tartil, sesuai hukum tajwid, sesuai makhraj hurufnya. Iya anak-anak Ustaz sekalian. Ya Ustaz. Ayo kita amalkan seluruh bacaan Al-Quran ya. Jangan kita sia-siakan, jangan kita remeh-remehkan ya. Ya Ustaz. Ya, kita baca dengan bagus. Contohnya seperti tadi yang kita pelajari hukum ma, ya kan? Ya Ustaz. Kita amalkan ya apa yang kita pelajari hari ini ya. Ya Ustaz. Dan kesimpulan hari ini, ada kira-kira yang bisa menyimpulkan? Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ada? Kesimpulannya kita tidak boleh membaca Al-Quran seperti bacaan yang lain, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Oke, kesimpulan yang Ana Ustaz berikan sangat bagus. Adalah kesimpulannya itu firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Yakni sekira-kira artinya bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik, ya kan? Dengan ilmu tajwid, ya kan? Ya Ustaz. Ya. Anak-anak Ustaz sekalian, setelah kita belajar hari ini, bagaimana perasaan anak-anak Ustaz sekalian? Alhamdulillah anak-anak Ustaz sekalian, sekianlah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah diajarkan Ustaz berkah ilmunya, dan kitabnya dibaca-baca di rumah, Al-Qurannya dibaca sesuai dengan pembelajaran kita tadi. Iya. Ya Ustaz. Cukup sekian. Ayo kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.